Selamat berjumpa kembali di Pena Pesan Bermakna. Lama saya tidak muncul di di Pena di YouTube. Ada beberapa hal yang saya menjadi ada beberapa hal aktivitas kegiatan, baik kegiatan sosial membantu masyarakat kami, aktivitas yang saya lakukan sehingga saya tidak terpikirkan lagi untuk melakukan hal itu. Tetapi saya tertarik sekali untuk menyampaikan sesuatu untuk kita semua, bahwasanya Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini adalah tahun-tahun politik di mana kita sudah tahu bahwa setelah beberapa hari yang lalu ada debat politik capres dan cawapres, itu debat yang pertama. Nah, perlu nanti kita belajar sedikit dan kita belajar untuk memahami, sebab tahun-tahun politik kita ini orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, minimal kita memiliki sebuah pandangan. Dan bahkan saat nanti bulan Februari tahun 2024 tanggal 14 nanti kita memilih, bahkan ada caleg juga, pilihan-pilihan kita akan memilih partai politik. Nah, oleh karena itu perlunya kita minimal memiliki pandangan yang harus kita pahami secara bersama di dalam pandangan-pandangan yang ada. Nah, untuk kali ini saya mau menyampaikan sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Saudara, kita akan membahas tentang politik versus kebenaran. Nah, kenapa saya kasih tema ini? Karena ini penting sekali untuk kita pahami. Saudara, saya mencoba untuk mengenali, saya bukan orang politik, namun saya mencoba memahami tentang pengertian-pengertian politik, meskipun tidak secara luas. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah tentang pengertian politik. Tetapi ini saya mencoba untuk melihat dan memantau sebuah kondisi yang ada di Indonesia. Bahkan minimal kita sebagai orang percaya punya pandangan dan punya pendapat, dan nantinya pada saat memilih, hati nurani kita lah yang menentukan. Jangan dipengaruhi oleh sesuatu di sekitar kita karena pemberian-pemberian. Saudara, untuk tahun-tahun ini bahkan sampai tahun 2024 ini berseliweran di sekitar kita caleg-caleg, bahkan capres maupun cawapres ini memberikan janji-janji, bahkan memberikan amplop-amplop kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, kita mulai memahami situasi yang ada dan perlu berhati-hati. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, kalau kita tidak memahami, satu suara kita sangat bermanfaat, sangat berguna menentukan bangsa kita. Saya tidak akan mengarahkan kita kepada salah satu tokoh, tidak, tetapi saya akan berdiri di tempat yang netral, tidak berpihak kepada siapapun. Bahkan ada 3 capres yang kita sedang mengajukan diri. Cawapres ada 3 capres dan cawapres yang mengajukan diri untuk mengikuti kegiatan politik ini untuk bangsa kita ke depan, supaya bangsa kita tidak lagi carut-marut dengan situasi yang ada. Saudara, kita memahami sedikit tentang politik. Saya mencoba mencari sebuah pengertian-pengertian. Saya mencoba membaca. Bahkan politik itu sangat bervariatif. Banyak orang yang berpolitik, ada yang berpikir positif. Boleh, silakan. Itu adalah hak kita untuk memberikan pengertian atau memiliki pengertian. Bahkan ada orang bicara politik, ada yang bicara politik itu negatif. Silakan, itu adalah pendapat dan pandangan kita. Segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita boleh-boleh saja kita sampaikan dengan baik. Tetapi politik ini sedikit saya mencoba memahami. Di samping ada variatif pengertian, ada yang memiliki pandangan negatif maupun positif. Tapi sedikit banyak kita akan mencoba memahami, ya kan? Bahkan ditulis begini, saya mencoba membacakan politik atau sering didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan melalui sebuah proses pembuatan keputusan secara kolektif. Perhatikan, artinya dengan tujuan-tujuan tertentu. Artinya setiap partai politik atau individu ketika mereka masuk dunia politik, maka
Di samping mereka menggerakkan kelompok secara kolektif dan memiliki sebuah tujuan atau visi yang ada di sana. Makanya ini politik ini saya coba definisikan seperti ini, sebagai penggunaan kekuasaan dan kewenangan atau kewenangan untuk mencapai tujuan melalui sebuah proses pembuatan keputusan secara kolektif. Ya, secara kolektif itu secara bersama melalui partai, ya kan, melalui atau orang-orang digerakkan sebagai tim yang ada, tim sukses yang ada, sehingga tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Bahkan bangsa kita berharap bahwasanya tokoh-tokoh ini yang sudah memberikan diri untuk mencalonkan diri, berharap nantinya menjadi pemimpin yang baik, menjadi presiden dan wakil presiden yang baik. Nah, oleh karena itu kita harus memilih dengan baik. Nah, saya mencoba melihat sebuah kondisi dan situasi setelah kita melihat sebuah definisi tadi. Saudara, politik itu tidak kekal. Politik itu keputusannya kadang-kadang bisa berubah-ubah. Tergantung bagaimana dia sedang berada dan tergantung tujuannya kemana. Bahkan hari ini saya pernah melihat salah seorang caleg yang mencalonkan salah satu presiden dan wakil presiden. Dia sangat luar biasa, bahkan diupload, bahkan ditampilkan di status WhatsApp-nya. Tetapi pada akhirnya partainya mengusung calon yang lain. Dalam sesaat dia bisa berubah. Saya mendengar dan melihat itu, bahkan berkata, oh ini cocok, ini baik orangnya, ini calon yang baik. Tetapi kelompok atau kolektif atau partainya mendukung tiba-tiba berubah arah, berubah haluan, maka seketika itu juga akan bisa berubah, sehingga dia mendukung calon yang lain, ya. Jadi sedemikianlah politik itu, tidak ada yang kekal. Hari ini berkoalisi, ketika ada gerakan politik berikutnya bisa berbeda koalisi. Saudara, politik bisa berubah-ubah arah, tidak menentu. Itulah politik. Itulah politik. Makanya politik itu tidak lagi bisa dikatakan, kalau saya secara pribadi, mohon maaf kalau salah, politik itu tidak bisa dikatakan hitam atau putih, tetapi dia berada di rel abu-abu. Rel abu-abu itu dalam sesaat dia bisa bisa di hitam, saat bisa di putih, bahkan dia abu-abu, ada di tengah-tengah. Dan itulah politik. Karena mereka punya tujuan-tujuan. Apakah ini salah? Menurut siapa salah? Menurut siapa benar? Silakan kita yang akan memberikan komentar di situ. Ya, di areal abu-abu, tidak hitam juga tidak putih. Kadang ke hitam, kadang ke putih. Kadang dia abu-abu. Jadi dia berpijak di pihak ada di tengah-tengah. Saudara, sedemikianlah itu politik, sehingga apa yang menjadi tujuan kelompok atau kolektif kolegial ini secara bersama, maka dia akan menggerakkan seluruh gerbongnya ke arah sana. Seluruh gerakannya ke arah sana sesuai dengan keputusan secara kolektif tadi. Dan itulah yang terjadi politik. Bahkan orang berpolitik yang salah bisa dibela, dianggap sebagai kebenaran, dibela sedemikian mati-matian karena itu adalah koalisinya. Yang tidak benar dibela mati-matian, bisa dibela habis-habisan karena dengan cara apapun yang penting tidak dijatuhkan. Itulah yang terjadi. Pembelaan demi pembelaan karena mereka memiliki tujuan-tujuan tertentu yang kita tidak pernah paham secara bersama, karena kita secara pribadi, saya juga bukan orang politik. Bahkan saya mencoba mencuplik kalimat salah seorang yang dari partai politik yang menyampaikan, dulu sekalipun salah dibela benar-benar, dibela habis-habisan, tapi hari ini dia berseberangan dengan tokoh tersebut. Itulah yang terjadi. Dan ini ada, dan ini adalah hal yang sangat realistis. Saudara, itulah politik. Yang benar bisa disalahkan, diserang habis-habisan, di counter dengan tujuan kelompoknya bisa memperoleh suara dengan baik. Ya, bahkan bisa diputar balikkan. Itulah yang terjadi. Bisa juga di tempat yang benar dibenarkan, yang salah bisa disalahkan. Itulah politik. Saudara,
itulah yang terjadi di dalam kehidupan berpolitik. Dan kita ada di tengah-tengah orang-orang yang sedang berpolitik. Nah, suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, boleh nggak hamba Tuhan berpolitik? Saya bilang, kamu harus berdoa. Kamu dipanggil Tuhan, ada 2 panggilan kalau kita lihat di Alkitab. Ada Musa dan Harun. Musa dipakai Tuhan untuk berpolitik dengan Mesir. Ya, tetapi Harun dipakai Tuhan untuk sebagai imam yang berdoa mendukung Musa. Saudara, apakah hal ini ada seorang hamba Tuhan itu salah berpolitik? Saya tidak akan mengatakan itu salah atau benar. Tetapi panggilan kita di mana? Ketika panggilan kita sebagai imam, jangan coba-coba masuk ke dunia politik. Kita akan terjerat dan kita akan tergerus habis. Karena kita bukan ahlinya, kita bukan passionnya ada di sana. Meskipun kita punya ide-ide yang cukup luar biasa, kita punya ide-ide yang cemerlang, tetapi panggilan kita di mana? Kalaupun ada seorang atau jemaat yang dia dipanggil untuk berpolitik, dukung dia, doakan, tetapi ajarkan sesuatu yang benar kepada mereka, supaya mereka berpolitik dengan baik dan benar. Nah, sementara kita sudah membahas sedikit tentang politik. Bagaimana tentang kebenaran? Kebenaran adalah kebenaran. Firman Tuhan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Benar adalah benar, salah adalah salah. Itu adalah kebenaran. Saudara, orang berpolitik bukan kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang mereka bisa ada di dalam kebenaran, tetapi bisa menjadi pembenaran. Kenapa? Karena koalisinya, tujuannya ketika untuk mencapai tujuan itu, maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang salah menjadi dibenarkan, menjadi pembenaran diri. Itulah yang terjadi. Nah, politik ini sangat berbeda dengan kebenaran. Oleh karena itu, kita berada di dalam orang-orang yang percaya ini, kita arahnya kemana? Kalau kita berada di dalam mengerti tentang kebenaran, mari kita katakan sebagai kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu pasti dari si jahat. Nah, oleh karena itu, itulah kebenaran firman yang harus kita fahami. Oleh karena itu, kita harus mulai melangkah. Kalaupun ada di sekitar kita itu salah, harus kita berani katakan salah. Kalaupun itu benar, kita harus berani katakan benar. Bahkan kalaupun ada jemaat yang berpolitik, masuk dunia politik, bahkan di partai, kita harus berani mengatakan kalau itu salah, kita katakan salah. Memang akan ketika kita mengikuti kelompok atau partai, hati nurani kadang-kadang kita matikan karena untuk tujuan partai tersebut. Bahkan hati nurani kita ini kita abaikan, kebenaran bisa kita abaikan untuk tujuan partai tersebut. Tetapi sekali lagi saudara, hal ini dibutuhkan kerendahan hati kita untuk memutuskan. Sebuah keputusan kita yang kita pakai untuk melangkah di dalam kehidupan berpolitik kita, itu akan menentukan jalan kita, ya. Oleh karena itu, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil baik secara pribadi maupun secara kolektif dalam kehidupan berpolitik, kita harus renungkan dengan baik-baik. Sebab kenapa? Karena firman Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu pasti dari si jahat. Nah, kalau berpolitik, ya bisa jadi tidak, tidak bisa jadi ya, benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Itulah politik. Karena apa? Karena ada punya tujuan-tujuan tertentu. Saya tidak mengatakan orang berpolitik itu ujung-ujungnya duit, itu silakan kita yang akan menilai, silakan kita yang akan memberikan komentar. Saya tidak mengatakan juga bahwa orang berpolitik itu hanya mencapai kekuasaan untuk melanggengkan kelompoknya, silakan. Tetapi itulah kita bisa melihat dan membaca. Sebagai masyarakat kita melihat dan membaca. Nah, oleh karena itu di tahun politik ini, tahun 2023, di akhir tahun ini bahkan nanti pada tahun 2024, mari kita gunakan hati nurani kita, cara pandang kita bikin standar, yaitu dalam kebenaran firman. Lakukan dengan baik, putuskan dengan baik di TPS, di tempat pemilihan-pemilihan nanti. Hati nurani kita yang dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menuntun kita memilih tokoh, memilih calon presiden atau wakil presiden, bahkan memilih partai. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong tentukan, tunjukkan kepadaku mana yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Itu yang harus kita pikirkan dengan baik. Tahun politik ini kita akan meriah masuk dalam kegembiraan politik bersama-sama yang dicanangkan oleh pemerintah. Tetapi
hati-hati provokasi, hati-hati dengan berita-berita hoax, hati-hati dengan semuanya itu. Tetapi kita jangan hanyut di sana, tetap di dalam konsistensi kita, berdiri di dalam kebenaran, tidak lagi membiaskan kebenaran. Saya yakin saatnya akan tiba, kita akan melihat karya Tuhan dinyatakan. Tuhan akan tentukan, Tuhan akan pilihkan seorang pemimpin yang betul-betul yang Tuhan kehendaki, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Siapapun pemimpinnya kita doakan. Kita doakan pemerintah, kita doakan partai politik, kita doakan orang-orang yang ada di dalamnya, supaya mereka bergerak secara kolektif, namun tidak terjadi sesuatu yang bermasalah bahkan mengacaukan bangsa kita. Saya yakin kita akan doakan secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.